Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyaknya nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai nikmat lainnya yang begitu banyak kepada kita semua. Oleh karena itu, tak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu besar kepada kita semua. Salawat dan salam pun juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, teladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita pun juga pada kesempatan kali ini bisa hadir dalam melaksanakan ibadah setiap hari Jumat waktu zuhur, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mari kita lakukan ibadah sholat Jumat ini bukan sekedar hanya gugur kewajiban saja, tetapi kita harus pahami bahwasanya tujuan utamanya adalah bagaimana dari pekan ke pekan, dari waktu ke waktu, bagaimana diri kita makin meningkat keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Momentum yang sangat penting bagi kita semua untuk melakukan muhasabah, evaluasi diri kita, amal ibadah kita, apatah lagi kita saat ini secara penanggalan miladiah berada di penghujung tahun 2020. Para hadirin sekalian, tentunya bagi kita semua, penting bagi kita semua untuk mengevaluasi bagaimana keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ini sebagai seorang muslim oleh Allah Subhanahu wa taala diistimewakan. Bahkan di dalam muqaddimah tadi dijelaskan bahwasanya di dalam surah Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah umat yang terbaik yang Allah turunkan, yang Allah hadirkan bagi manusia, seluruh umat manusia. Kita ini adalah khaira ummah, manusia yang the best, manusia yang terbaik. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang Allah hadirkan menjadi khaira ummah, umat yang terbaik. Siapakah itu? Yaitu umat Islam. Para hadirin sekalian, kita semua yang mengaku diri sebagai orang Islam, mengaku diri sebagai orang beriman, tapi ada syarat pentingnya di situ. Oleh Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga syarat ini sangat penting bagi kita semua untuk hadir dalam diri kita semua, yaitu kita mengajak kepada kebaikan,
mencegah kemungkaran, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang jauh lebih penting bagi kita semua kalau toh kita ingin menjadi umat yang terbaik, manusia yang the best, yaitu bagaimana diri kita sebagai seorang muslim menjadi muslim yang kafah, muslim yang sempurna dalam berbagai hal, muslim yang melaksanakan Islam yang syamil wal mutakammil. Islam ini adalah ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Maka tentunya kita sebagai umat Islam tentunya harus hadirkan sesuatu yang terbaik bagi agama kita, agama Islam, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pahami bahwasanya ketika kita menjadi seorang muslim yang kafah, apa yang harus kita perhatikan? Di antaranya adalah bagaimana kita tidak boleh mendikotomikan diri kita terkait berbagai hal. Kita ambil contoh yaitu berkaitan dengan akidah. Ini harus terinstal dalam diri kita semua. Lalu berikutnya adalah aspek ibadah, syariah, lalu juga iktisadiyah, yaitu perekonomian, ijtimaiyah, yaitu sosial kemasyarakatan, al-hukumiyah, pemerintahan, dan berbagai aspek yang lainnya itu harus mengkristal dalam diri kita. Jangan hanya melaksanakan Islam hanya yang enak-enaknya saja. Oh ini enak, saya ambil. Oh itu enggak enak, saya enggak lakukan itu. Maka penting bagi kita semua adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim menjadi muslim yang kafah, muslim yang sempurna, baik itu dari pemikirannya, dari akhlaknya, dari sikapnya, dalam berbagai aspek yang lainnya. Kita berusaha menjadi muslim yang kafah, karena tadi dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Maka aspek apa sajakah yang penting bagi kita semua agar kita bisa berusaha menjadi muslim yang paripurna, muslim yang kafah? Yang pertama adalah kita harus perhatikan aspek spiritual. Aspek spiritual ini menjadi aspek yang sangat penting dalam diri seorang muslim, para hadirin. Apa yang ada di dalam aspek spiritual? Yang terkait dengan hal ini adalah bagaimana kita berusaha menjaga kebersihan akidah kita dari hal-hal yang merusak akidah kita, termasuk diantaranya syirik ataupun penyakit yang lainnya. Terkait dengan kebersihan akidah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk menjauhi dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ada masalah, maka yang paling utama kita harus serahkan, kita panjatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah tempat bergantung kita. Jangan gantungkan kepada makhluk, karena mungkin bisa jadi makhluk mengecewakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengecewakan. Allah menjelaskan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabah doa kalian. Maka penting bagi kita semua adalah menghadirkan keyakinan ketika kita ada masalah, ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang terjadi pada diri kita, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, bukan kepada dukun, bukan pada hal yang lainnya. Termasuk kalau toh lihat kondisi masyarakat kita saat ini, masyarakat kita sudah menjauhi hal-hal yang sifatnya takhayul, khurafat, mistis atau yang lainnya. Kalau toh ada tayangan-tayangan di televisi, sudah tidak laku lagi hal-hal yang sifatnya berbau mistis, karena memang secara syariat, secara akidah pun juga kita dilarang.
Lalu yang berikutnya terkait dengan spiritual, yaitu adalah aspek ibadah. Aspek ibadah ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua. Karena salah satu tolok ukur keimanan seorang adalah dilihat dari aspek ibadah. Bagaimana kita sebagai seorang muslim berusaha hadir untuk menunaikan sholat fardu awal waktu, terutama laki-laki melakukannya di dalam masjid. Dan kita berharap masjid ini bisa menjadi masjid yang penuh dengan berbagai aktivitas, khususnya ibadah makhdoh, yaitu ibadah sholat fardu para hadirin sekalian. Siapa lagi yang ingin makmurkan masjid kalau toh bukan kita sebagai kaum muslimin para hadirin sekalian? Maka kita makmurkan masjid ini yang sudah berdiri dengan megah dan indah ini oleh kita semua para hadirin sekalian. Lalu yang berikutnya adalah kita lakukan ibadah yang lainnya, yaitu sholat tahajud, lalu juga sholat duha, sholat rawatib, dan berbagai amal ibadah yang lainnya para hadirin sekalian. Bagaimana berkaitan dengan sholat ini? Rasulullah menjelaskan kepada kita semua, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di antara sholat Rasulullah yaitu adalah beliau melakukan ibadah dengan khusyuk. Beliau hadirkan getaran iman di dalam dirinya ketika melakukan ibadah sholat. Dan ini adalah perkara yang tidak mudah para hadirin sekalian. Khusyuk secara kata-kata mudah, tetapi secara realisasi tidak mudah para hadirin sekalian. Kalau kita kaitkan dengan surah Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana." Innamal mu'minun, sungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman, idza dzukirallah, yang apabila berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, tergetar hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya dengan lisan ketika kita duduk sesudah sholat saja. Di dalam berbagai aktivitas kehidupan kita pun juga kita bisa melakukan zikir. Bentuk zikir diantaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan berbagai aktivitas kita melakukan doa, itu adalah zikir. Dan salah satu bentuk zikir adalah dengan salat. Di dalam surah Thaha ayat 14 dijelaskan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Innani anallahu, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li zikri, dan dirikan salat untuk zikir kepadaku. Dan salat itu adalah bentuk zikir. Maka kita berharap ketika salat kita memang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ingat yang lain. Penting bagi kita semua untuk menghadirkan khusyuk. Dan di situ dijelaskan apabila berzikir kepada Allah, wajilat qulubuhum, tergetar hatinya. Maka kita berusaha hadirkan getaran iman di dalam diri kita, getaran kalbu ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala para hadirin sekalian. Dan itu adalah aspek spiritual yang harus kita hadirkan. Lalu yang kedua yang harus kita hadirkan adalah aspek manajerial para hadirin. Bahwa kelemahan umat Islam diantaranya adalah lemah dalam aspek manajerial ini. Bahkan dijelaskan al-haqqu bila nizam sayaglibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka penting bagi kita semua dalam berbagai struktur di dalam kehidupan kita lakukan dengan manajemen yang baik. Karena rata-rata kita sebagai umat Islam kurang bagus dalam hal manajerial ini. Termasuk dalam diri kita secara manajerial, kita pun juga berusaha untuk selalu melakukan hal yang sifatnya disiplin. Termasuk ada 5 waktu yang penting bagi kita semua yang harus kita alokasikan. Peruntukannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu subuh, zuhur, asar, dan maghrib dan isya para hadirin sekalian. Kalau tahu boleh diumpamakan suara azan itu adalah memang itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita salat menghadap Allah. Sebetulnya kita pun juga secara prinsip bahwasanya kita hanya tinggal menunggu waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi si fulan sebelumnya sehat tiba-tiba meninggal dunia.
si fulan lagi, yang lainnya pun juga sama. Kita tidak tahu maut kapan menjemput. Maka kita harus siapkan diri kita, kita manage diri kita agar siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sebetulnya kalau toh kita terkait dengan ibadah sholat, sebetulnya kita hanya sekedar menunggu waktu sholat. Setelah subuh kita menunggu waktu zuhur, zuhur menunggu waktu asar, asar menunggu waktu maghrib, maghrib menunggu waktu isya, dan selanjutnya para hadirin sekalian. Lalu yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah aspek attitude, yaitu aspek sikap. Bahwa kita sebagai seorang muslim, kita sudah punya teladan, yaitu Rasulullah SAW, yang begitu jelas dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Terutama di dalam hadis dijelaskan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Dan kita pun juga harus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang saat ini sudah hilang. Dijelaskan dalam sebuah hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, maka dia bersamaku nanti di surga. Maka tentunya apabila kita ingin bersama Rasulullah di surga, tentunya syaratnya tadi dijelaskan, yaitu cinta kepada Rasulullah. Para hadirin sekalian, apa syarat cinta kepada Rasulullah? Dijelaskan tadi, ahya sunnati, menghidupkan sunnahku. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang bisa jadi kita lupakan, tapi juga kita masih banyak yang kita lakukan. Adab makan, sebelum makan, sudah makan, ketika makan, berjalan di WC, tidur, dan yang lainnya. Para hadirin sekalian, kita harus hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ditegaskan lagi bahwasanya kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnatu rasulih. Telah aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang niscaya kalian apabila berpegang kepada amraini, dua perkara ini, niscaya kalian insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Yaitu apa? Apabila kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau tahu kita umat Islam harus ingin bangkit, maka kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Jangan kita jauhi, para hadirin sekalian. Itu adalah ciri dari seorang muslim yang kafah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Lalu yang berikutnya adalah, aspek yang keempat adalah responsibility, yaitu tanggung jawab. Bahwasanya kita sebagai umat Islam punya tanggung jawab yang besar, yaitu tanggung jawab dakwah. Tanggung jawab dakwah itu adalah bukan tanggung jawab ulama saja, tanggung jawab para kiai saja, tetapi tanggung jawab kita semua. Sepanjang kita mengaku diri sebagai seorang muslim sudah balik, maka kita punya tanggung jawab, yaitu fardu ain. Kita berdakwah kepada siapapun. Islam ingin tegak, Islam ingin hebat, tidak bagaikan buih di lautan, maka harus hadirkan dakwah ini. Ta'muruna bil ma'ruf, melakukan amar ma'ruf dalam bentuk keseharian, ngajak sholat keluarga. Lalu kalau tahu RT, ngajak warganya, RW, DKM, ataupun siapapun kita, ayah mengajak istrinya, anak-anaknya, itu adalah dakwah. Termasuk juga adalah wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Bukan hanya tugas aparat ataupun juga ormas tertentu, tetapi tugas kita semua pun juga mencegah kemungkaran, para hadirin sekalian. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau toh Islam ingin tegak, maka tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah aspek yang kelima, yaitu aspek transformation. Apa itu aspek transformation? Yaitu aspek bagaimana kita berusaha melakukan perubahan, bagaimana kita sebagai seorang muslim melakukan hijrah. Jangan sudah merasa puas, saya sudah begini, oh saya sudah soleh, saya sudah rajin ke masjid, saya sudah rajin sholat, saya juga sudah sholat 5 waktu. Tidak cukup. Dan kita tidak boleh merasa puas dengan aktivitas amal ibadah yang sudah kita lakukan. Bisa jadi kita banyak kekurangannya, maka kita harus banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha hijrah. Bisa jadi dulu kita tukang maksiat, sekarang belajar taubat, para hadirin sekalian. Bisa jadi kita dulu haram jadah, tetapi sekarang kita hamparkan sajadah.
juga kita berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, para hadirin sekalian. Maka penting bagi kita semua, kesempatan emas bagi kita semua mumpung masih hidup di dunia ini, para hadirin sekalian, berusaha kita untuk hijrah, lakukan perubahan. Dijelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum ataupun nasib seseorang kecuali mereka sendiri yang melakukan perubahan tersebut. Maka jangan nunggu orang lain yang merubah diri kita, merubah masyarakat kita. Kita lakukan perubahan yang paling utama, yang fundamental dalam diri kita semua. Jangan ada alasan karena saya udah tua, susah untuk berubah. Justru sepanjang kita masih hidup, ajal belum menjemput kita, kesempatan emas bagi kita semua untuk melakukan perubahan. Maka lakukan perubahan dari diri kita sendiri. Lakukan perubahan itu dari hal yang terkecil. Dan lakukan perubahan dari saat ini. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan emas bagi kita semua berusaha mengintrospeksi diri kita, memperbaiki diri kita, mumpung masih ada usia, mumpung kita masih bisa bernafas, para hadirin sekalian, mumpung ajal belum menjemput kita semua. Kita berusaha menjadi seorang muslim yang tidak parsial, muslim yang menyeluruh, syamil wal mutakammil, muslim yang sempurna, muslim yang paripurna. Kalau toh kita hanya melaksanakan sesuatu yang enak-enak saja, sekarang mau enak enggak enak, di dalam agama Islam kita harus hadirkan dalam diri kita semua karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana tadi disampaikan, ayo mari kita lakukan perubahan. Perubahan dari sekarang untuk menjadi seorang muslim yang kafah, para hadirin sekalian. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Di akhir marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabbi, kami yang berkumpul di tempat ini memohon kepadamu ya Allah, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dan terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami tahu itu adalah salah ya Allah, tapi kami masih melakukannya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, tutuplah aib-aib kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampuni pula dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Kasihani mereka berdua sebagaimana keduanya telah mendidik dan mengasihi kami semenjak kami kecil ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah keluarga kami ya Allah senantiasa orang-orang yang mendirikan salat ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami, istri kami, juga anak-anak keturunan kami ya Allah, menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata kami, penyenang hati kami, dan jadikan mereka semua ikutan orang yang bertakwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat ya Allah, dan jauhkan kami dari siksa neraka-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.